Ayat hari ini adalah Markus 5, ayat 1-8. Mari kita baca bersama. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam, ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Amin. Kemarin, kita telah membahas kisah tentang Yesus yang menyeberangi Danau Galilea yang ganas bersama murid-muridnya. Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dialah penguasa atas segala situasi dan solusi yang paling sempurna dengan menenangkan badai, laut, dan ombaknya hanya dengan firman-Nya. Setelah peristiwa yang sekali lagi dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau ditakuti ketika Yesus menyertai mereka, perahu pun melanjutkan pelayarannya dengan lancar dan akhirnya tiba di seberang danau. Akan tetapi, Markus mencatat bahwa tempat perahu itu tiba setelah melalui berbagai lika-liku adalah daerah orang Gerasa. Daerah ini adalah salah satu kota yang termasuk dalam wilayah yang disebut Decapolis, tempat kota-kota Romawi berkumpul, dan merupakan tanah yang dihuni oleh orang-orang Romawi, yaitu orang-orang bukan Yahudi. Seperti yang tercatat di banyak bagian Perjanjian Baru, orang-orang Yahudi pada waktu itu menganggap orang bukan Yahudi yang tidak percaya atau menyembah Tuhan sebagai najis, sehingga mereka dengan keras menghindari kontak dengan orang bukan Yahudi. Jika ada kota orang bukan Yahudi di jalan yang harus mereka lewati, jika mereka harus melintasi tanah orang bukan Yahudi, mereka rela menempuh jalan memutar yang lebih jauh, meskipun memakan waktu berhari-hari daripada melewatinya. Namun, Yesus dengan sengaja memimpin murid-muridnya pergi ke tanah orang bukan Yahudi, bahkan sampai menyeberangi badai dan lautan itu dengan tujuan dan rencana yang jelas, bukan karena kebetulan. Alasan Yesus pergi ke tanah orang bukan Yahudi sama dengan alasan ia pergi kepada orang Yahudi. Tujuannya adalah untuk meninggikan orang yang rendah, membenarkan orang yang najis, dan memulihkan sepenuhnya mereka yang terpinggirkan dan menderita. Yesus pergi ke tanah itu untuk membawa kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Untuk tujuan ini, Yesus melakukan perkataan yang sama, perbuatan yang sama, dengan kuasa yang sama di tanah orang bukan Yahudi kepada orang-orang bukan Yahudi, seperti yang telah ia lakukan kepada orang-orang Yahudi sampai sekarang. Yakni, dengan mengusir roh-roh jahat melalui firman-Nya, ia membebaskan orang yang kerasukan. Melalui ini, ia menyatakan bahwa kasih Allah tidak hanya tinggal di antara orang Yahudi dan di tanah Israel, tetapi juga ditujukan kepada seluruh dunia dan segala bangsa, bahwa jangkauan kehadiran dan pemerintahan Allah tidak terbatas, dan bahwa Yesus adalah Kristus, Sang Juru Selamat yang mendirikan kerajaan Allah yang penuh dengan keutuhan dan kedamaian, yaitu Shalom, dimanapun. Yesus yang adalah Kristus dimanapun, adalah Kristus yang masih datang kepada kita, berbicara kepada kita, dan menyelamatkan kita pada saat ini, di tempat ini, hari ini. Saya berharap waktu ini menjadi waktu di mana kita dapat bertemu dengan Yesus, menikmati Shalom, dan memuliakan Allah. Mari kita kembali ke firman hari ini. Ketika Yesus tiba di daerah orang Gerasa, seorang yang kerasukan roh jahat keluar dari antara kuburan dan bertemu dengan Yesus. Markus mencatat bahwa orang-orang telah berulang kali mengikat orang ini dengan belenggu dan rantai. Tetapi setiap kali ia memutuskan rantainya dan menghancurkan belenggunya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikannya. Ia adalah orang yang kerasukan roh jahat dengan kekuatan dahsyat yang tidak dapat ditangani oleh siapapun. Seseorang yang hanya bisa ditakuti dan dihindari oleh semua orang. Namun, pada saat yang sama, dicatat bahwa roh jahat itu membuat orang ini berkeliaran di antara kuburan dan bukit-bukit siang dan malam, sambil berteriak-teriak dan melukai tubuhnya sendiri dengan batu. Sekilas, roh jahat itu tampak memberikan kekuatan dan kemampuan yang besar kepada orang yang dirasukinya. Tetapi, pada kenyataannya, roh itu mengisolasinya dengan memutuskan hubungan dengan orang lain
dan bahkan menghancurkan hubungannya dengan dirinya sendiri. Roh itu secara mutlak menindas dan memperbudak orang itu, serta menuntunnya kepada kematian, di mana semua hubungan terputus. Akan tetapi, ketika Yesus muncul, roh jahat itu melihat Yesus berlari dan menyembahnya. Lalu ia berseru dengan suara nyaring. Mari kita baca bersama ayat 7 dari perikop ini. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Amin. Roh jahat yang telah menguasai orang itu dan memegang kekuasaan mutlak seperti seorang raja di daerah itu, menjadi takut dan menyembah di hadapan Yesus, anak Allah, penguasa sejati seluruh bumi. Ia mengakui sepenuhnya kedaulatan dan otoritas Allah dan anaknya Yesus. Namun, pada saat yang sama, roh jahat itu bertanya apa urusan Yesus dengan dirinya. Ia meminta Yesus bersumpah demi Allah untuk tidak menyiksanya. Ia meminta agar Yesus melewatinya begitu saja, tanpa memberikan pengaruh apapun padanya. Roh jahat itu seolah-olah mengusulkan kepada Yesus, "Saya akan menghormatimu sampai batas tertentu, jadi jangan lagi mendekati wilayah saya. Jangan ikut campur dalam pemerintahan saya, dan biarkan saja, jangan membuat masalah, jangan membuat kita saling lelah. Bagaimana kalau kita pura-pura tidak melihat saja dan berlalu?" Roh jahat yang mencengkeram orang ini masih ada di sekitar kita hari ini dalam berbagai bentuk dan mencoba untuk merasuki kita. Itulah berhala-berhala yang meminta agar Yesus tidak memberikan pengaruh atau perubahan apapun, tidak melakukan apapun, dan hanya lewat dengan tenang. Banyak berhala terus-menerus merasuki kita dan berusaha untuk tidak pernah melepaskan kita. Berbagai nilai seperti materi dan kekayaan, hubungan manusia, dan hasrat untuk sukses mencoba menjadi tuan kita dan menerima penyembahan kita dengan mengatakan bahwa hanya dengan berpegang pada mereka, kita dapat menikmati kehidupan yang bahagia. Ketika kita menyembah berhala-berhala itu, untuk sesaat sepertinya mereka benar-benar memberikan kekuatan dan kemampuan seperti yang dijanjikan. Tetapi pada kenyataannya, semakin kita berpegang pada mereka, semakin jauh dan terputus hubungan kita dengan Allah dan sesama. Dan lebih jauh lagi, mereka bahkan menghancurkan diri kita sendiri dan menuntun kita kepada kematian. Ketika Yesus datang, banyak berhala terus mencengkeram kita dengan erat dan berusaha untuk tidak pernah melepaskan kita. Di satu sisi, mereka memuji Yesus sebagai pribadi yang luar biasa, seorang guru dengan ajaran yang patut dihormati. Namun di sisi lain, mereka mencoba membuat firman Yesus tidak berpengaruh pada hidup kita, dengan membuatnya tampak seperti cerita yang tidak realistis dan tidak dapat diterapkan secara langsung setelah 2000 tahun. Ajaran yang seperti mimpi yang jauh dari kenyataan. Berhala seringkali menghasut kita. Saya tahu dan mengakui bahwa Yesus adalah pribadi yang hebat, tetapi apa hubungannya itu dengan saya? Mari kita tidak saling peduli dan berlalu begitu saja. Bagaimana Yesus menanggapi permintaan roh jahat dan berhala ini? Mari kita baca bersama ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Amin. Yesus tidak mendengarkan permintaan roh jahat itu untuk tidak menyiksanya dan melewatinya begitu saja. Ia tidak berkompromi, meminta, atau tawar-menawar dengan roh jahat itu. Sebaliknya, ia memerintahkan dengan jelas dan tegas, "Keluar dari orang ini." Ia berkata bahwa karena penguasa yang sejati telah datang, penguasa yang palsu harus lenyap, dan bahwa Yesus ingin menguasai seluruh orang itu, bukan hanya sebagian. Ia berkata bahwa Yesus datang untuk menuntut perubahan hidup yang menyeluruh, lebih dari sekadar pengakuan dengan bibir. Oleh karena itu, firman Yesus, "Keluar dari orang ini" adalah firman yang menuntut perubahan dan merupakan firman tantangan. Ini adalah firman untuk mendengar panggilan Yesus dan menjadikannya Tuhan, dan merupakan mintaan untuk menaati ajaran dan firman Yesus. Ini adalah firman undangan untuk benar-benar memulihkan hubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama melalui ketaatan. Ini adalah firman yang menuntun keluar dari tempat najis, yaitu kuburan, datang ke hadapan Yesus, dan masuk ke dalam kehidupan yang diubahkan di dalam Yesus. Kehidupan yang benar-benar utuh, sukacita yang menikmati kebebasan dan kehidupan. Kepada semua berhala yang merasuki kita, Yesus mengatakan hal yang sama. Yesus menyatakan bahwa hanya Dialah yang akan menjadi Tuhan kita, yang akan memerintah dan memimpin setiap bagian dari kehidupan kita, dan menjadi Tuan kita. Selain itu, kepada kita yang tidak dapat melepaskan berhala, Yesus juga mengundang kita untuk datang kepadanya.
Ia berkata bahwa hanya dengan menaati firman Yesus adalah satu-satunya jalan untuk dapat menikmati kebebasan, kedamaian, sukacita, dan kehidupan sejati yang sejati. Jadi berbaliklah dari jalan mengikuti berhala-berhala palsu dan ikutlah Yesus. Ia meminta kita untuk melampaui pengenalan akan Yesus sebagai pribadi yang baik dan menjadikannya Tuhan, mengikuti dan melayaninya. Dan Yesus menantikan jawaban kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari Senin, saat keseharian kita dimulai kembali secara penuh. Sebelum memulai kesibukan sehari-hari, mari kita renungkan secara mendalam siapakah Yesus bagi saya. Apakah kita hanya menganggapnya sebagai seseorang yang memberikan firman yang baik, tetapi jauh dari kenyataan dan kehidupan saya? Seseorang yang saya taati jika saya suka, dan tidak perlu saya taati jika saya tidak suka? Yesus ingin melampaui hubungan yang dangkal seperti itu dan menginginkan hubungan yang lebih dalam. Menjadi satu-satunya Tuhan kita. Untuk menjadi Tuhan dan Gembala kita dan menuntun kita ke jalan kehidupan kekal. Ia datang kepada kita dan memberikan gema, getaran, serta tusukan dan tantangan kepada kita melalui firman dan kehidupannya. Ia mengulurkan tangannya, meminta kita untuk menaati firman-Nya dan mengikutinya. Bagaimana kita akan menanggapi panggilan Yesus itu? Saya sungguh-sungguh berharap agar kita dapat merespons di hadapan firman Yesus yang datang dan berbicara untuk memulihkan kita dengan ketaatan penuh, dengan menyerahkan diri kita. Saya sungguh-sungguh berharap kita dapat meninggalkan berhala-berhala yang sia-sia, tuan-tuan yang sia-sia dan palsu, dan datang kepada Yesus untuk menikmati kebebasan, sukacita, dan kehidupan yang sejati.